Nah, kalau keterangannya di sini kalian bisa lihat, di sini kan ada warna hijau tua, ini untuk for sale, jadi tanah ini masih belum ada yang memiliki. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indo Games Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngobrolin seputar kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang project-project kripto yang belum launching ataupun masih dalam masa IGO, IDO ataupun ICO ya. Jadi nanti kalian berkesempatan untuk bisa memiliki token atau berinvestasi di project ini lebih awal. Oke, di video kali ini kami ingin mempersembahkan satu project kripto masih di dalam dunia game metaverse tentunya, yang menurut kami ini projectnya keren banget karena grafik yang akan dipersembahkan atau dihadirkan di game ini itu menggunakan CGI yang cukup keren banget ya. Jadi kalau kalian belum tahu untuk CGI itu apa, yaitu seperti animasi, dimana animasinya itu bisa real banget seperti ya di dunia nyata. Kalau kalian pernah melihat film-film di Marvel, kemudian kayak di film-film Transformer gitu ya. Nah, itu menggunakan CGI yang keren banget. Nah, itu nanti akan diadopsi di game ini. Oke, mari kita lanjut untuk membahas gamenya. Jadi game ini itu sedang akan dilakukan IGO di salah satu launchpad project crypto namanya cDeFi.finance ya. Nah, ini sudah saya bahas tadi di video kemarin ya. Nanti untuk cara ikutinya gimana bisa kalian lihat di situ. Nah, di project yang akan diadakan ini ada salah satu project yang namanya Orta. Nah, ini projectnya akan diadakan atau di launching IDO-nya itu 8 hari lagi ya. Nah, apa Orta itu? Kalau di sini keterangannya adalah Orta is Heroes of Might and Magic game type inspired economic, social, MMO game based on exploring and investigating the world, leveling up, choosing specialization. Nah, nanti kita akan coba lihat lebih jelasnya seperti apa. Coba kita buka untuk projectnya. Nah, di sini masih ada 8 hari 41 menit ya. Nah, ini untuk satu BUSD itu mendapatkan 55,5 ARTA ya untuk sekarang ini ya. Oke. Kita masuk dulu untuk ke webnya, dimana di halaman utama dari webnya itu sendiri menyebutkan kalau ini adalah sebuah game metaverse ya, on NFT land in Orta Metaverse dan generate lifetime revenue. Jadi dengan memiliki land di Orta Metaverse ini, maka kalian bisa mendapatkan penghasilan seumur hidup. Nah, jadi nanti bisa dibilang dengan memiliki land di Orta game ini, kalian itu mempunyai passive income dari interaksi-interaksi yang dilakukan di dalam gamenya. Nah, kita lihat dulu untuk trailernya seperti apa. Jadi nanti kalian bisa melihat gambarannya nanti seperti apa. Kita lihat dulu dan kita langsung dibawa ke YouTube ya. Nah, kita percepat. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini untuk gamenya ya. Nah, kalian bisa lihat, jadi benar-benar seperti real ya, dengan CGI yang keren. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Nah, oke. Itu untuk reviewnya. Kemudian untuk NFT land sale nanti kita akan bahas ya. Kemudian Orta land owner benefitnya, keuntungannya itu apa, nanti juga kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu untuk ke webnya dulu. Nah, di sini untuk token sale schedule-nya, token name-nya namanya Orta. Kemudian token supply-nya itu ada 2 miliar token dengan initial market cap 662.000 US dollar. Nah, ini untuk fase-fasenya kalian bisa lihat fase seed, private round A, private round B, dan community round-nya untuk publik ya, D2E staking, development, dan team advisor. Ini untuk pembagian dari supply-nya ya.
Nah ini kemudian untuk fund allocation yang tadi ya, seednya 5%, reward 20 dan seterusnya. Kemudian kita masuk untuk roadmapnya. Nah di sini jelasin untuk tahapan-tahapan yang sudah dilalui dalam perkembangan project dari Eartha ini, dimana selama 3 tahun ke belakang mereka tuh sedang mengembangkan atau mendevelop dari gamenya itu sendiri. Dan untuk tahun 2021 ini raising investment capital ini sudah selesai, kemudian Binance Smart Chain based pre-sale ini juga udah, dan untuk bulan November ini sedang diadakan atau akan diadakan IDO di CD5.finance ya. Kemudian untuk tahun 2022 ini untuk international media campaign, kemudian untuk di bulan Maret rilis Eartha beta with the new Unity engine. Nah ini untuk bulan Mei-nya full start of large scale marketing campaign dan seterusnya ya. Nah nanti di bulan September tahun 2022 ini versi dari mobile game ini akan di development untuk AR atau VR version ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk, nah ini kita ke white papernya, dimana di sini dijelasin ya untuk beberapa item. Nanti kalian bisa pelajarin sendiri, kalian di sini banyak banget untuk penjelasannya, diantaranya untuk storyline-nya itu seperti apa ya, roles-nya, kemudian untuk game mekanisme dari gamenya itu sendiri, dari bagaimana kita akan bermain di sini, kemudian item-itemnya apa yang digunakan, terus marketnya bagaimana, jobnya, company, production dan lain-lain akan dijelaskan di white papernya. Nanti kalian pelajarin sendiri untuk lebih jelasnya. Kemudian untuk tokenomics-nya bagaimana, kemudian token utility dan juga timnya itu bagaimana. Nanti kalian bisa baca dan pelajari lebih lengkapnya di white papernya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada doktrin ya. Doktrin ini, jadi di halaman doktrin ini adalah menjelaskan tentang project Eartha-nya itu seperti apa ya. Nah di sini dijelasin ada untuk karakter businessman, kemudian ada scientist, kemudian warrior ya. Nah ini untuk spesifikasinya. Nah di sini juga diberi gambaran untuk map view-nya. Nah ini kebetulan yang diambil adalah di map Europe ya. Nah ini map Europe-nya. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa mapnya yang untuk lebih jelas. Kalian bisa lihat seperti ini. Jadi ini adalah map ataupun metaverse-nya. Nah ini bisa kalian lihat, ini seperti global nyata ya, dimana nanti ada negara-negara, hampir semua negara ada. Sini ada juga Indonesia ya, tadi Eropa, benua Amerika dan seterusnya. Dan ini nanti kalian bisa membeli land yang ada di sini. Nah kalau keterangannya di sini kalian bisa lihat, di sini kan ada warna hijau tua, ini untuk for sale, jadi tanah ini masih belum ada yang memiliki. Ini kalau kita pilih, kalau kita klik warna hijau tua ini, nah ini kalian bisa memilih dan harganya itu bervariasi. Nah kebetulan di sini itu harganya $394. Nah ini masih murah ya menurut saya. Nah ini bisa kalian add to chart untuk pembeliannya ya. Nah kemudian ada juga untuk yang warna hijau agak muda, minted, ini artinya sudah dimiliki oleh orang dan ini sudah dibeli ya. Kita ambil contoh ya, kita cari dulu yang warna hijau muda. Nah ini ya, nah ini kita ambil contoh di area ini. Jadi di land ini sudah ada yang memiliki. Nah yang memiliki siapa? Ini adalah yang memiliki orangnya. Ini adalah smart contract yang dimiliki oleh orang tersebut ya. Dan untuk yang my token ini warna kuning ini artinya adalah land yang kita miliki. Nah kebetulan saya tidak mempunyai land yang dimiliki, jadi saya tidak mempunyai yang ini ya, warna ini. Kemudian yang reserved ini adalah land yang sedang dipesan. Oke. Nah ini nanti kalian bisa pilih sendiri di daerah mana atau di benua mana jika kalian ingin membeli landnya. Oke, kita lanjut. Nah di map view-nya ini ada beberapa fitur ya, antara lain itu context border, kemudian untuk find resources-nya ya, studies, job ya, dan macam-macam ini. Nanti kalian bisa baca. Kemudian ada juga untuk home, jadi players residence, ini yang nanti akan kalian miliki di land-nya itu berupa rumah ya. Nanti kalian bisa customize rumahnya itu terserah kalian. Oke. Dan kemungkinan besar ini akan menjadi NFT kalian. Bisa dibikin NFT ya, dan bisa diperjualbelikan. Nah ini residence key point-nya,
first resident ya, kemudian player can buy or rent other resident. Jadi nanti kalian bisa menyewa dan juga memperjualbelikan. Kemudian kalian bisa juga membangun residennya ya. Nah ini residennya itu are upgradable, jadi bisa di-upgrade juga untuk residennya. Nah kemudian residennya juga ini juga menghasilkan energi dan kesehatan regenerasi. Kemudian grid view ini adalah seperti komplek ya, jadi nanti kalian bisa melihat secara keseluruhan komplek-komplek di mana tempat kalian tinggal ya, secara lebih luas gitu. Nah ini pun nanti bisa di customize juga ya sepertinya nih kalau kita lihat di sini. Nah ini grid feature-nya. Kemudian untuk building view, nah ini untuk pembangunan building, nanti kalian bisa customize sendiri. Ini adalah item-itemnya. Oke. Kemudian ini job key point, jadi ini kerjaan-kerjaan yang nanti yang akan dikerjakan di ini building view, dimana ini namanya hexagon ya, hexagon. Kemudian juga ada di sini untuk war, jadi war in game, nanti ada seperti konflik di dalam game ini antara mungkin negara satu ataupun land satu dan land yang lain ya. Nah di sini nanti kalian bisa mendapatkan reward jika memenangkan war itu. Jadi kemungkinan seperti itu. Nah ini adalah produk company keys point-nya. Jadi nanti yang bisa dilakukan di war ini ya. Begitu juga ada politiknya. Nah ini world and country politik. Jadi kemungkinan nanti di setiap negara yang kalian tempati itu akan mempunyai suatu konflik dalam hal politik yang akan berpengaruh terhadap aset-aset kalian. Ya, jadi nanti hampir seperti di dunia nyata juga, di mana negara-negara gitu kan mempunyai konflik-konflik politik dengan negara lain. Nah itu mungkin di sini akan terjadi juga. Oke. Nah ini untuk ekonomi premium feature-nya nanti kalian bisa baca sendiri. Oke. Kemudian kita lanjut. Kemudian ada alpha mission. Nah untuk alpha mission ini lebih kepada trailer ya, jadi nanti misi-misi yang kita akan lakukan di dalam game ini ditayangin atau dibuat videonya. Kalian bisa lihat di YouTube-nya. Ini kita akan coba untuk buka. Oke. Jadi seperti ini. Nah, oke. Kemudian untuk gameplaynya, coba buka. Nah ini tuh gameplaynya nanti. Nah oke, jadi kalian udah ada gambaran ya untuk permainannya nanti. Kemudian kita lanjut. Untuk game Eartha Metaverse ini akan diadakan IDO di CDFI, tepatnya itu di Desember 19, kemudian tanggal 20 juga dan tanggal 21. Nah selain di CDFI.found, ini akan diadakan di Redkit. Nah tapi tadi saya lihat di web Redkitnya untuk Eartha Metaverse ini belum ada di sini. Ini kan ada upcoming untuk IDO-nya. Nah di sini belum ada, cuma ada Unbound, Sidus, Senet dan Solis. Nah dan di sini pun nggak ada. Artinya kemungkinan besar untuk saat ini di Redkit ini masih menunggu ya, atau masih belum approve. Dan yang sudah approve itu ada di CDFI yang tadi ya. Nah yang ini Eartha. Kemudian kalau kita lihat di sini kan masih ada to be announced dan to be announced, ada dua tempat lagi. Kemungkinan nanti ada dua lagi platform launchpad yang akan mengadakan IDO dari Eartha Metaverse ini. Nah untuk launchpadnya apa, ini akan diinformasikan berikutnya ya. Nah ini kalian bisa lihat, for venture capitalist just oversubscribed Eartha seed funding round in one day. Jadi ini adalah artikel yang memberitakan tentang Eartha Metaverse project ini ya. Nah kita lihat di sini ada informasi dari bitcoin.com. Kita coba lihat ya apa yang dibahas di sini sebentar saja. Jadi di bitcoin.com ini menginformasikan adalah miliki tanah NFT di Metaverse Eartha dan hasilkan pendapatan seumur hidup. Nah, dimana Metaverse Eartha ini berdiri di jaringan Binance dan Globe Eartha itu terdiri dari 350.000 bidang tanah hex ya. Yang tadi hex ini adalah bidang tanahnya yang berupa heksagonal ya. Makanya di sini disebutkan hex. Kemudian
Ini dapat direpresentasikan sebagai NFT, artinya nanti bisa diperjualbelikan. Nah, game ini dirancang untuk mereplikasi lingkungan kehidupan nyata, mensimulasikan tindakan yang harus dilakukan orang untuk mencari nafkah. Nah, di sini disebutkan juga untuk Arta itu diciptakan untuk menginspirasi pertumbuhan ekonomi dan sosial, dan juga untuk menyelidiki dunia baru, naik level, dan juga terlibat dalam pasar NFT. Nah, Alpha Arta itu membutuhkan 17.000 lebih kode commit dan 30.000 jam penelusuran kode program untuk dikembangkan. Jadi cukup lama banget ya untuk pengembangan develop dari Arta Metaverse ini. Kemudian juga untuk peta dari Arta ini dibagi dengan segi 6 NFT. Jadi hex tadi ya, hexagonal NFT land. Nah, di mana pemain itu bebas untuk memilih tempat tinggal, kemudian belajar ataupun bekerja dan mendapatkan token. Kemudian Arta Land Hex adalah NFT yang sangat berharga. Puluhan perusahaan dan pemain itu membayar pajak. Ini adalah landnya tadi. Nah, di sini juga nanti ada sengketa teritorial ya, dan konflik internasional yang akan meroket nilai NFT-nya. Jadi maksudnya ini jika suatu tempat atau land itu diperebutkan, mempunyai konflik di mana orang itu saling ingin memiliki, makanya harga dari NFT dari land tersebut maka akan naik ya. Kemudian pengaruh politik juga akan mempengaruhi harga dari metaverse NFT dari Arta-nya. Dan juga untuk pengalaman bermain game yang unik ini melalui kombinasi game inti tradisional dan blockchain serta mekanisme DeFi. Nah, Arta Land NFT adalah kepemilikan aset yang sepenuhnya terdesentralisasi dan non-fungible token. Dibangun di atas rantai blockchain Binance Smart Chain yang memberikan kontrol politik tingkat tertinggi kepada pemain. Nah, harga NFT ini tumbuh, metaverse digital Arta ini sekarang lagi booming. Kita lanjut. Nah, cukup menarik di sini ada seorang advisor dari project Arta Metaverse ini, di mana namanya adalah Danny Wilson. Ini adalah orang di balik pengembangan game Illuvium ya. Kalau kalian tahu, di mana Illuvium tuh sekarang harga tokennya sudah mahal banget, ILV kodenya. Itu kalau nggak salah udah tembus 18 juta satu tokennya. Dimana gamenya pun itu belum launching ya, tapi harganya sudah tinggi banget. Jadi ini suatu nilai lebih ya, dimana orang dari Illuviumnya pun ikut menjadi seorang advisor di project ini. Nah, ini play to earn metaverse. Oke, kita lanjut. Ini adalah para kreator atau orang di balik pengembangan dari project Arta Metaverse ini. Nah, ini orang-orangnya memperlihatkan wajah mereka ya. Artinya ini project benar-benar serius dalam penggarapannya, bukan main-main ya. Nah, ini untuk on NFT land in Arta Metaverse and generate lifetime revenue. Oke. Nanti kalian bisa pelajarin untuk FAQ-nya. Jadi how to make my NFT appear in MetaMask. Jadi bagaimana caranya untuk memunculkan NFT di MetaMask. Ini ada panduannya. Kemudian bagaimana saya bisa melihat NFT tokennya, dan bagaimana untuk membuat NFT hex muncul di MyTrust Wallet. Oke. Jika kalian masih belum mengerti ya. Jadi kalau pas kalian mengecek sudah mempunyai NFT belum, atau NFT yang kita beli itu sudah masuk belum, itu kalian bisa cek di sini dan caranya dijelasin di sini. Oke, kita lanjut. Kita lihat untuk gimana caranya kita bisa berpartisipasi dalam IDO-nya. Di sini kita masuk ke Medium-nya, blok Medium, dimana di sini mengumumkan Arta itu akan di IDO di CDFI dan Redkit ya, Launchpad. Nah, di sini dijelasin untuk tanggal rilis IDO-nya di CDFI itu tanggal 19 Desember dan Redkit itu 20 Desember. Dan untuk TBD-nya itu di 21 Desember. Nah, untuk panduan berpartisipasi, nah CDFI nanti kalian bisa klik untuk panduannya seperti apa. Tapi untuk lebih mengingatkan lagi, kita coba langsung buka langsung ya. Jadi di sini untuk caranya kita ikutan IDO di CDFI.finance ini. Dimana nanti kalian itu harus menjadi salah satu atau mempunyai tier 1 sampai 9 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dimana tier 1 itu kita membutuhkan 250 S-Fund token ya. Dimana satu token S-Fund itu sekarang harganya
175.333. Jadi cukup mahal banget. Dan artinya jika kita membutuhkan untuk tier 1 itu 250 token, nah dana yang kita butuhkan untuk mengikutinya itu sebanyak 43 jutaan. Oke. Makanya untuk ikutan di CDFI ini, kata orang kebanyakan itu diperuntukkan buat para investor sultan. Jadi dengan modal segini ya, buat seperti saya ini cukup berat untuk mengikuti IDO-nya. Makanya tidak jarang ada yang bilang kalau IDO di CDFI.finance itu biasanya dikhususkan kepada para investor sultan. Oke, jadi buat kalian para sultan bisa ikutan ya, karena menurut saya ini cukup keren banget untuk projectnya. Nah, ini untuk tiernya tadi ya, kalian harus mencapai tier 1 sampai 9, dimana untuk tier 1-nya saja kalian itu masih dalam masa atau masuk ke lottery base ya. Jadi masih ada kemungkinan dengan modal 43 jutaan tadi ya, itu kalian masih istilahnya tuh ya lotre, masih diundi lagi, masih ada kemungkinan kalian tidak mendapatkan jatah. Tapi jika kalian masuk ke tier 2 sampai ke tier 9 ini, kalian sudah mendapatkan garansi dalam alokasi IDO di CDFI.finance ini. Jadi kemungkinan untuk ikutan IDO kalian itu sudah mendapatkan garansi. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk bagaimana caranya kita menggunakan CDFI.fund Launchpad untuk berpartisipasi dalam IDO. Jadi untuk iOS, jadi Trust Wallet di platform iOS, nanti kalian bisa ikutin ini langkah-langkahnya, ada beberapa langkah. Kemudian untuk di SafeCall Wallet, ini ada langkah-langkahnya. Nah, ini untuk Trust Wallet, tapi hanya untuk Android ya. Nah, ini untuk langkah-langkahnya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian ini untuk di wallet MetaMask. Nah, di MetaMask ini kalau kalian masih belum memiliki atau belum men-setting jaringan BSC, nanti kalian masukin ini ya, kode-kode ini kalian masukin. Nah, ini saya praktekkan aja. Jadi nanti kalau kalian itu belum memiliki, seperti ini kan ada jaringan banyak nih, ada networknya. Nah, jika kalian belum memiliki BSC Mainnet, nanti kalian masukin secara manual di sini. Nah, nanti kalian masukin network name-nya apa, chain ID-nya apa, kemudian URL explore-nya apa, RPC-nya apa, dan currency simbolnya apa. Nanti secara otomatis jika kalian mengisinya benar, maka akan masuk ya. Akan secara otomatis jaringannya ada di ini, di MetaMask. Jadi kalian masukin ini untuk RPC-nya tadi, chain ID-nya ini. Kemudian tinggal melanjutkan untuk proses berikutnya. Nah, untuk berpartisipasi di IDO, jadi kalian harus whitelist ya. Jadi pilih untuk berapa BNB yang kalian inginkan untuk berpartisipasi dalam IDO, kemudian klik confirm dan confirm the transaksi in your wallet after that. Kemudian ya udah, transaksi komplit, tinggal menunggu untuk masa distribusi. Oke, jadi tadi adalah sedikit review untuk Project Orta Metaverse, dimana akan diadakan IDO di CDFI pada kurang lebih 8 hari lagi. Jadi buat kalian para investor sultan yang ingin berinvestasi di sini, bisa segera melengkapi persyaratan untuk mengikuti IDO di CDFI.finance ini. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Kami ingatkan kembali, do your own research. Jadi apapun atau dimanapun kalian berinvestasi, alangkah baiknya lakukan riset mandiri kalian masing-masing. Nah, jaga kesehatan kalian, keep health, dan keep cuan.